Selamat datang sahabat setia mitos dan fakta. Legenda asal-usul nama Minangkabau. Mari kita langsung simak saja kisah dari awalnya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah tanah yang subur dan kaya akan budaya, berdiri kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat. Kerajaan ini dikenal tidak hanya karena keindahan alam dan kekayaan budayanya, tetapi juga karena pemimpinnya yang adil dan bijaksana. Di bawah kepemimpinan raja yang berwibawa, rakyat Pagaruyung hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Namun, keadaan yang tentram ini mulai terusik oleh ancaman dari kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan besar yang menguasai sebagian besar Nusantara. Kabar tentang rencana penyerangan oleh pasukan Majapahit membuat suasana di kerajaan Pagaruyung berubah drastis. Keheningan yang biasanya menyelimuti negeri itu digantikan oleh kekhawatiran dan kecemasan. Para abdi kerajaan, prajurit, dan rakyat mendengar berita ini dengan hati yang berdebar-debar. Di balik kegelisahan itu, semangat dan tekad para prajurit tetap membara, seolah-olah menyuarakan satu kalimat yang menjadi semboyan mereka. Musuh pantang dicari, namun jika musuh datang, pantang ditolak. Kalau bisa kita hindari, tapi kalau terdesak, kita hadapi. Di tengah ketegangan itu, Raja memutuskan untuk mengumpulkan para penasihat dan tetua adat untuk membahas cara terbaik menghadapi ancaman ini. Sang raja yang bijaksana tidak ingin negeri yang damai ini menjadi ajang pertumpahan darah. Dia mengerti bahwa perang akan membawa kehancuran dan penderitaan bagi kedua belah pihak. Dalam pertemuan itu, seorang penasihat kerajaan yang bijak memberikan usulan yang mengejutkan. Paduka Raja, untuk menghindari pertumpahan darah, bagaimana jika kita mengajak mereka berunding terlebih dahulu? Dan jika mereka tetap tidak mau, kita tantang mereka dengan adu kerbau, katanya. Ide ini disambut dengan antusias oleh sang raja dan seluruh yang hadir di pertemuan tersebut. Sang raja pun setuju dan bertanya kepada para abdi dan prajurit, bagaimana menurut kalian? Para abdi dan prajurit menjawab dengan serentak, tentu, kami setuju, Paduka. Dengan keputusan itu, Raja memerintahkan para datuk dan seluruh abdi kerajaan untuk bersiap-siap. Para dayang dan gadis kerajaan Pagaruyung diminta untuk mengenakan pakaian terbaik mereka dan berdandan secantik mungkin untuk menyambut pasukan Majapahit dengan cara yang tidak biasa, yakni dengan penuh keramahan dan kehormatan. Di bawah pimpinan Datuk Tantejo Garano, seorang tokoh yang terkenal karena kebaikan hati dan sikap sopannya, rombongan kerajaan berangkat menuju perbatasan. Mereka membawa bekal makanan yang melimpah untuk menjamu pasukan Majapahit sebagai tamu. Tujuan utama mereka adalah untuk menunjukkan niat baik dan menghindari konflik. Namun, pasukan Pagaruyung tetap siaga dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Setibanya di perbatasan Kiliran Jauh, rombongan dari kerajaan Pagaruyung disambut oleh pasukan Majapahit yang sudah bersiap. Meski suasana tegang, keramahan rombongan Pagaruyung membuat pasukan Majapahit merasa terkejut dan heran. Setelah perjamuan yang hangat, Datuk Tantejo Garano mengundang pemimpin pasukan Majapahit untuk menghadap raja di istana. Mari Tuan, raja kami sudah menunggu di istana, ajaknya dengan lembut. Di istana, Raja Pagaruyung menyambut pemimpin pasukan Majapahit dengan ramah. Yang mulia Raja Pagaruyung, kami datang memenuhi undangan Anda, kata pemimpin pasukan Majapahit. Raja Pagaruyung membalas dengan senyuman, terima kasih telah datang. Kami tidak ingin ada pertumpahan darah di negeri ini. Bagaimana jika kita menyelesaikan masalah ini dengan adu kerbau? Pemimpin pasukan Majapahit terdiam sejenak, memikirkan usulan itu. Setelah mempertimbangkan, akhirnya dia setuju. Bagi mereka, ini adalah cara yang unik dan tidak pernah mereka temui sebelumnya dalam menyelesaikan konflik. Kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk mengadakan adu kerbau. Syaratnya jelas, jika kerbau Majapahit kalah, mereka akan kembali ke Pulau Jawa dengan damai tanpa melanjutkan penyerangan. Sang raja kemudian memilih seekor anak kerbau yang masih muda dan lincah untuk diadu melawan kerbau besar milik Majapahit. Anak kerbau ini telah dipisahkan dari induknya sejak lahir, sehingga memiliki naluri yang kuat untuk mencari induknya. Di sisi lain, Majapahit mengeluarkan kerbau besar mereka, seekor kerbau dewasa yang kuat dan berpengalaman dalam adu kerbau. Para prajurit Majapahit yakin kerbau mereka tidak mungkin dikalahkan oleh seekor anak kerbau. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Seluruh rakyat Pagaruyung berkumpul di lapangan luas
untuk menyaksikan pertandingan yang akan menentukan nasib kerajaan mereka. Di sisi lain, pasukan Majapahit juga tampak percaya diri dengan kemenangan yang hampir pasti. Ketika aba-aba dimulai, kerbau besar Majapahit segera menyerang dengan ganas, mengejar anak kerbau Pagaruyung. Namun, alih-alih melawan, anak kerbau itu berlari menuju kerbau besar, mencari susu karena mengira kerbau besar itu adalah induknya. Tindakan ini membuat kerbau besar Majapahit terkejut dan kebingungan. Saat anak kerbau mencoba menyusu, tanduk kecil yang dipasangi besi runcing di mulutnya tanpa sengaja menusuk perut kerbau besar Majapahit. Kerbau besar itu meringis kesakitan, dan beberapa kali serangan tusukan berikutnya membuat kerbau besar itu jatuh tersungkur ke tanah. Kemenangan ada di pihak Pagaruyung. Sorak-sorai menggema di seluruh arena. Rakyat Pagaruyung bersorak kegirangan, sementara pasukan Majapahit harus menerima kekalahan mereka. Sesuai dengan kesepakatan, pasukan Majapahit dengan damai meninggalkan Pagaruyung dan kembali ke Pulau Jawa. Kemenangan ini dirayakan oleh seluruh rakyat Pagaruyung. Bagi mereka, ini bukan hanya kemenangan dalam adu kerbau, tetapi juga kemenangan atas kecerdasan dan kebijaksanaan. Mereka berhasil menghindari perang besar dan menyelamatkan banyak nyawa dengan cara yang sangat tidak biasa dan penuh kedamaian. Sejak hari itu, kata Manangkabau, yang berarti menang kerbau, menjadi terkenal di seluruh negeri. Kata ini terus diucapkan dan diingat oleh rakyat Pagaruyung sebagai simbol kemenangan mereka yang cerdik dan damai. Lama-kelamaan, sebutan Manangkabau berubah menjadi Minangkabau. Sejak saat itulah, wilayah ini dikenal sebagai Nagari Minangkabau. Untuk mengenang peristiwa bersejarah ini, penduduk Pagaruyung membangun rumah adat dengan atap yang berbentuk tanduk kerbau, simbol kecerdikan mereka dalam mengatasi konflik. Bentuk rumah adat ini, yang kemudian dikenal sebagai rumah gadang, hingga kini menjadi ciri khas kebudayaan Minangkabau yang dikenal di seluruh penjuru Nusantara. Legenda asal-usul Minangkabau bukan hanya cerita tentang strategi dan kemenangan dalam adu kerbau, tetapi juga tentang nilai-nilai kebijaksanaan, kedamaian, dan kecerdikan. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi tantangan, kita harus selalu mengutamakan cara damai dan berpikir cerdas sebelum mengambil tindakan yang bisa membawa kerugian. Hingga hari ini, nilai-nilai ini tetap menjadi bagian penting dari budaya dan identitas masyarakat Minangkabau, mengingatkan kita semua tentang pentingnya kebijaksanaan dalam kehidupan. Terima kasih telah menonton kisah legenda kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mitos dan Fakta ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita video selanjutnya dan teruslah bangga dengan warisan budaya Nusantara.